Kita masih di sudut pandang yang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif. Tapi masih tetap kita di lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Kabupaten Trenggalek. Karena kita diajak jalan-jalan, jadi capek karena lingkungan sekolahnya cukup luas ya Pak ya. Amin. Jadi kembali kita duduk-duduk dulu aja ngobrol. Ya, siap. Masih bersama Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Masrur Hanafi MM. Pak, kalau kita bicara tentang dari perjalanan tahun 2004 kemudian sampai sekarang di tahun 2025 menjelang 2026. Ya. Dari mulai 2 jurusan dan sekarang sudah menjadi 7 jurusan. Kalau kita boleh tahu jurusan ini apa saja sekarang yang berkembang dari tahun 2004? Jurusannya alhamdulillah kita itu jurusan yang menjual. Maksudnya menjual lulusannya. Ya. Jadi lulusan yang dalam tanda kutip bahasa saya itu lulusan yang bisa dijual dan mereka begitu lulus bisa. Ini beda, jurusan yang paling beda. Jadi ada jurusan kita ngomong TPTU. Ini tentang AC seperti ini, contoh AC, tentang pendingin bagaimana kita merawat, memasang dan lain-lain. Maintenance di AC di kami itu ada jurusannya namanya TPTU. Yang kedua ada tulisan teknik pengelasan, yang kedua ya. Itu tentang bahkan kita dinamakan untuk TUK karena kita itu sendiri di sini negeri yang ada TP kita, TPTU kita. Terus yang berikutnya ada kuliner. Sekarang tata boga namanya kuliner. Dengan nama kuliner ini menjual bahwa banyak peminat dan banyak dibutuhkan. Jadi lulusannya sudah habis, produknya habis, Tevanya jalan. Ini yang boga. Yang keempat ini jurusan DPIB, arsitek, desain, permodelan ini. Ini kita itu sudah anak-anak jadi konsultan di mana-mana. Ini yang keempat, ini sangat juga jadi apa ini namanya jurusan favorit ya, jadi favorit. Terus berikutnya teknik konstruksi dan pemukiman. Ini beda lagi. Dari namanya kelihatan TKP. TKP ini kita itu hari ini juga membludak peminatnya karena juga banyak anak-anak lulusan yang kerja di sektor-sektor misalnya konstruksi mungkin di luar banyak sekali sehingga kemarin juga kita tambah 1 kelas akhirnya peminatnya malah lebih banyak. Yang berikutnya jurusan RPL ini tentang jaringan perangkat lunak. Kita juga bisa hari ini kebetulan kita punya SDM bagus ya tenaganya jadi juga menolak lulusan SMP, MTS yang ke sini sudah banyak kita tolak. Terus kemudian ada jurusan satu lagi ini yang memang banyak di mana-mana. Ini jurusannya AKL. Jadi akuntansi keuangan lembaga. Nah ini jurusan yang di mana-mana ada. Ya. Yang tadi saya sebutkan ada 7 yang AKL ini memang ada di mana-mana, di mana ini ya kita harus membuat derivat suatu hard skill. Hard skill berarti kemampuan kejuruannya yang ditambah dengan inovasi sekolah supaya anak nanti terserap di tempat kerja. Karena hari ini mohon maaf banyak terjadi lapangan pekerjaan yang hilang. Maka kita harus cerdas-cerdas sekolah untuk menderivatkan jenis-jenis pekerjaan atau lahan baru untuk supaya anak berimprovisasi, sekolah berimprovisasi untuk memberikan wahana supaya anak nanti yang jurusan akuntansi bisa secepatnya mendapatkan pekerjaan. Itu tadi. Dari 7 jurusan yang dimiliki sekarang dari perubahan tahun 2004 sampai sekarang di 2 sampai ke 7. Dari tadi disampaikan ada beberapa jurusan yang memang menolak-nolak masuk begitu. Ada nggak ke depan rencana untuk membuka kelas baru begitu? Supaya nih mereka itu tertampung semua atau memang sudah pagunya segitu tidak boleh menambah lagi seperti apa kira-kira gambaran visi ke depan seorang kepala sekolah. Ya, terima kasih. Kami mungkin kepala sekolah yang agak beda dari sisi itu ya. Saya itu akan menguatkan kemampuan hard skill dan soft skill. Fokus kami di situ. Saya kepala sekolah yang tidak pernah menambah jurusan mulai dari yang tempat, tapi menguatkan mutu lulusan. Kalau keinginan menambah jumlah rombel, taruhlah jurusan DPIB. Kami tambah rombel, kita lihat dulu standar untuk gurunya mencukupi enggak. Kalau enggak, kami tambah. Dan hari ini memang di peminatan di kuliner nanti mungkin saya tambahi 1 kelas baru, kelas tambahan rombel ya, bukan menambah jurusan. Ini kami lakukan untuk itu. Jadi kalau untuk menambah jurusan, kami cenderung tidak menguatkan itu tadi dulu, terutama di keterserapan dan budaya industrinya. Ada berapa siswa sekarang, Pak? Hampir 2.200. 2.200 dari kelas 10, 11, 12? 10, 11, 12. Setiap jurusan berarti ada berapa kelas? Rata-rata ada 9, hampir 9. 1, 2, 3 lah. Ya. 9, mohon maaf, kelas 1 jurusan ya 9, ada yang 10. Ada
Dari 10 siswa 12. terpun di dalam satu kelas ada sekitar berapa puluh siswa? 36, ada yang 35, dari rata-rata itu. Dari semua kegiatan yang dilakukan siswa tentunya seperti yang diharapkan jenengan itu kan begitu lulus dari sini mereka bisa bekerja, bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan, bisa memproduksi satu hal yang bisa dijual kan gitu. Apa yang dilakukan dari para pendidik? Apa mereka memfasilitasi atau mungkin misalnya begini, ada satu kegiatan di luar yang mereka anaknya bisa berprestasi. Ada nggak hal-hal seperti itu yang dituntun dari seorang pendidik untuk bisa memberikan fasilitas dan jalan bagi mereka untuk berprestasi? Terima kasih. Jadi kami itu fokus adalah bagaimana kebutuhan anak. Jadi hari ini kita bagaimana betul banyak hal, bakat harus difasilitasi, minat harus difasilitasi, di samping hard skill-nya. Jadi kami melakukan kegiatan, satu contohnya, bagaimana sekolah itu berasa industri, maka kami bentuk TEFA, Teaching Factory, contohnya di sini. Ini contoh TEFA kami ada 7 TEFA yang kami lakukan. Mungkin panjenengan kalau masuk ke depan, itu ada dapur, ada macam-macam desain-desain. Di depan akan ada tawaran, itu Teaching Factory. Apa? Dalam tanda kutip namanya pabrik sekolah. Jadi bagaimana sekolah itu memproduk dalam tanda sebenarnya seakan-akan produknya industri. Contoh misalnya kuliner, kita produk kue segala macam, namanya kalau tidak salah the dapur itu sebagai teaching factory. Kita melayani juga yang dari luar. Ini berarti sekolah sudah menghasilkan satu perusahaan yang dalam tanda kutip sebenarnya, karena sudah mensubprodukkan seperti di industri. Seperti ini, AC, kita juga pasang AC, kita juga merawat AC, kita keliling, ada brosur-brosur yang sampaikan. Teknik pengelasan, kita melayani pembuatan pagar segala macam. Sudah melaksanakan, dan ini sudah jalan. Bukan hanya mereka praktek belajar, tetapi praktek untuk berjualan dalam berjualan dari kutip, memproduksi, mensubproduk. Jadi mensubproduk seakan-akan diri dan bisa dijual. Ini tugas SMK, sehingga tadi intinya adalah entrepreneurship. Dengan revitalisasi SMK, itu sebenarnya sekolah itu bukan cuma menjual jasa. Saya sering cerita, SMK yang sekarang sudah mengarah yang kita lebih lekat dengan nama vokasi, itu 2, menjadi pabrik. Pabriknya 2, pabrik jasa dalam tanda kutip berarti soft skill-nya anak, hard skill-nya untuk dijual di perusahaan, diterima. Yang kedua adalah bagaimana sekolah menjadi sub-industri yang bisa memproduk barang untuk bisa dijual. Kami lakukan dengan TEFA tadi. Kami belum BLUD, tapi jelas kami sudah jalan. Wujud kami, flyernya banyak di depan, pintu masuk gerbang, kirinya adalah jurusan, kanannya itu adalah TEFA-nya. Jadi kalau misalnya jurusan kuliner, sudah ada simbol yang di dapur. Kita melayani, mungkin kalau ada di hari raya kita melayani itu dengan sistem online. Luar biasa. Pak, kalau begitu, boleh dibilang semua lulusan atau tingkat kelulusan bisa 100% setiap tahunnya? Kami kan target tadi, panjenengan di awal disampaikan, bagaimana Pak keberhasilan? Harus 100%. Tapi hari ini kami targetnya tahun depan, 85% 1 tahun setelah lulus menjadi entrepreneur bekerja. Kami sarankan melanjutkan ini adalah alternatif lagi. Itu. Dan alhamdulillah itu. Ya. 80% kalau dari apa yang disampaikan jenengan, dari segala jurusan dengan segala fasilitas yang diberikan, saya yakin lebih dari 80%. Ya, amin, amin itu. Baik. Pak, bicara tentang prestasi sekarang. Ya. Ini kan kalau tadi kan persiapan bukan hanya sekolah, tapi mereka di sini belajar dan juga memproduksi sama dengan bekerja. Anggap ini rumah sendiri dia bekerja, gitu kan? Dan menghasilkan juga buat mereka. Bagaimana prestasi-prestasi yang tadi jenengan sampaikan ada bakat dan minat nih. Saya yakin mereka juga punya bakat-bakat lain lah di bidang seni misalnya, olahraga. Itu untuk memupuk dan prestasi tertinggi sendiri seperti apa yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kami ini kebetulan tadi saya menemukan di sini SDM yang mungkin itu mutiara yang terpendam. SDM di sini. Contoh terakhir. Kami pernah gelar karya Pawaransa. Jangan bisa dilihat di YouTube yang ditayangkan oleh media-media kita, mungkin di YouTube ada. Kami pertama kali kita bisa gelar karya di alun-alun Trenggalek di kota. Dan bisa lihat, tampilannya seperti anak metropolis. Ternyata anak-anaknya bisa eksplorasi yang luar biasa. Jadi mulai, padahal kita tidak punya jurusan busana. Kita tidak punya, tapi anak-anak eksplorasi tentang model batik khas Trenggalek dengan inovasinya bagus. Kita gelar bagaimana anak itu di catwalk itu bisa, padahal kita tidak ada. Kelas catwalk. Iya, ada. Jadi kemarin bisa dilihat, yang kedua,
Di situ kita benar mendapatkan apresiasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek, bahkan dari pihak sekretaris daerah. Kami difasilitasi tempat panggung yang luar biasa. Bisa Anda lihat tahun depan ini bulan Desember kami akan tampil khusus SMK 2 Trenggalek, menampilkan karya. Itu sebenarnya ini apa derivat tadi. Ya. Jadi turunan yang sebenarnya tidak ada jurusan. Jadi punya bagaimana kita tidak punya jurusan busana, kita tidak punya jurusan apa ini DKV dan lain-lain. Tapi kita bisa menghasilkan derivat pekerjaan yang nanti siapa tahu dengan bakat yang terpendam bisa menjadi solusi untuk ekonominya dia. Ini kita lakukan. Jadi anak-anak itu luar biasa inovasinya, improvisasinya, dan di luar ekspektasi kami. Jadi bagaimana dia merancang, bagaimana dia membuat yang namanya maskot dan tampil seperti itu. Jangan lihat kalau yang sudah jenengan spill di video-video kami yang ditayangkan oleh stasiun-stasiun TV, televisi, di regional kami, itu nanti akan kelihatan. Itu contoh. Yang kedua, kami ini, alhamdulillah kita juga, kalau tingkat Trenggalek kita juara 1. Kebetulan kita itu pertama kali SMK 2 bisa menyabet juara 1 gelar pawai budaya. Itu adalah suatu gengsi. Ya. Karena selama ini yang menguasai bukan SMK, mungkin sekolah-sekolah sebelah. Pertama kali kita juara 1 adalah pawai budaya. Terus, yang tentang akademik. Rohnya SMK adalah apa? Bagaimana kompetensi siswa itu kita menang. Tahun ini ada prestasi yang luar biasa. Jurusan arsitek, kita juara 2 tingkat Provinsi Jawa Timur. Juara 2 lomba kompetensi siswa di bidang arsitek, desain, permodelan. Itu adalah di mana peserta banyak sekali. Ini suatu kompetitor yang luar biasa banyak, tapi kita bisa juara 2. Bayangkan ini. Ini yang dulu kita pernah tahun 2000 berapa ya? Sebelum 2014, 2013 itu pernah juara nasional juga. Alhamdulillah dengan ini macanya itu akhirnya bangun dan mau mengaum lagi, sehingga kita juara 2 tingkat provinsi. Tahun depan target kami juara 1 ditambah jurusan yang ini, TPTU ini. Kemarin grade-nya gitu. Pak, kalau tadi disampaikan di luar ekspektasi, di jurusannya juga nggak ada, pembinaannya sendiri seperti apa? Ini tadi, saya itu karakternya orang yang membuat pokja baru. Saya kepala sekolah yang mungkin membagi habis dengan, yang saya gunakan cuma leadership. Saya tuh pasti sering, ini ada ide, sudah kita bikin pokja. Mungkin sekolah yang kami, sebagai koordinatornya saya, kepala satuan pendidikan, bahwa kami ini membuat pokja-pokja yang tidak ada di sekolah lain. Jadi contoh, kalian punya pokja, bakat dan seni ada, saya bentuk. Ayo teman-teman coba ini. Saya lihat kan dari kelihatan ini potensi. Saya bentuk, kita bentuk pokja. Pokja apa ini? Bakat dan seni. Kita tampil gelar karya. Jadi tidak ada di bawah itu. Itu baru ini baru. Yang terakhir kita bentuk pokja. Apa? GTK bertumbuh. Ini karena untuk ini. Kita bentuk ad hoc gitu. MBG kita bentuk pokja. Jadi waktu makan bergizi kita bentuk pokja. Waktu itu pertama saya datang, wah ini potensi ya teman-teman ini. Gurunya yang punya nilai seni, yang punya sanggar, kita kumpulkan. Bentuk pokja, koordinatornya jenengan. Gue ini. Nah di sini kan lulusan bagus semua. Ternyata apa? Dia bisa menerjemahkan yang dari derivat saya, dari apa yang saya ekspektasikan. Jadi sudah lebih eksplorasi dari panganangan saya. Wah, luar biasa. Ini bisa cek waktu di media-media nasional ditayangkan. Ini yang luar biasa ya, seorang kepala sekolah yang tidak ada jurusannya di sini, tetapi bisa berprestasi di luar. Tata busana tidak ada, ya kan? Tapi mereka bisa melakukan satu pagelaran, apresiasi dari Sekda, dari Bupati. Kemudian juga ada lomba pawai budaya. Pawai budaya. Yang biasanya tidak pernah menjadi juara, biasanya di sekolah lain atau di instansi dinas biasanya ya. Atau perusahaan swasta yang menang. Tapi ini jadi juara 1. Ini luar biasa, patut ditiru dari contoh pastinya. Pokja-pokja mungkin ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain, di SMK-SMK lain, yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagaimana suatu jurusan tidak ada di sekolah itu, tapi justru berkembang di luar. Jangan kemana-mana, sudut pandang masih bersama Anda, yang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda, tetapi tetap objektif. Saya masih bersama Pak Hanafi, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kabupaten Trenggalek. Saya masih akan bincang-bincang menggali potensi lebih banyak lagi. Pastikan Anda kembali setelah beberapa komersial berikut ini.